Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Yesus kemanapun dia pergi, dia selalu memberikan keselamatan bagi banyak orang. Dia melihat begitu banyak orang yang mengikuti dia, maka dia menyuruh muridnya untuk memberikan mereka, orang-orang yang mengikuti dia, memberi mereka makan. Tetapi para murid pada saat itu berkata, "Tidak mungkin, uang sebegini kita bisa beri makan orang yang begitu banyaknya. Tidak mungkin." Tetapi kemudian Yesus berkata, "Apa yang kamu miliki?" Mereka berkata bahwa ada anak yang membawa 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Yesus mengatakan, "Bawalah kemari." Dari bacaan ini saya belajar bahwa ketika kita berada bersama Tuhan, apapun tantangannya, apapun situasi sulit yang detik ini Anda alami, seberat apapun pergumulan hidupmu, Tuhan tidak membiarkan Anda binasa. Tuhan tahu apa yang harus Dia buat agar Anda bisa keluar dari persoalan hidup. Tinggal bagaimana Anda membuka diri. Ada apa yang kamu miliki? Tuhan ingin agar kita mengeluarkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini juga mengajarkan kepada saya untuk hidup harus berbagi dengan orang lain. Sekalipun saya punya sedikit, ketika saya membagikan kepada orang lain dengan keikhlasan hati, maka Tuhan akan melipat gandakan apa yang Anda berikan dengan keikhlasan hati. Sedikit, 5 potong roti, 2 ekor ikan mampu memberi makan 5.000 orang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka mari kita tidak hanya berpikir tentang keselamatan kita,
tentang kebahagiaan kita, tapi juga keselamatan dan kebahagiaan orang lain. Disitulah mujizat akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, kumpulkanlah potongan-potongan roti yang tersisa. Dan mereka mengumpulkan itu sebanyak 12 pakur. Mari, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada Anda. Mari kita bagikan mujizat itu, agar mujizat tidak berhenti dalam hidup kita, tapi juga terus ditebarkan, dibagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan tahu pergumulan, Tuhan tahu penderitaan, Tuhan tahu air mata, dan Tuhan datang untuk menyelamatkan engkau. Bukalah hatimu, bagikan apa yang kau miliki, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Engkau ulurkan tangan-Mu, utuslah kuasa Roh Kudus untuk menjamah mereka, memberikan mereka semua rahmat kesembuhan. Kalau boleh, berikan mereka kekuatan untuk bisa menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri. Berkatilah orang-orang yang juga merawat orang sakit dengan rahmat kesabaran. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.